Ya Al-Fatihah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepangkuan Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, kami haturkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat anak-anakku yang berbahagia, kemudian oleh Mbak Yai bukan hanya dikenalkan, tapi dikenalkan pada Al-Ghaus, di mana anak-anakku, bahwa seorang ini mencari guru yang kambil mukambil ini sangat sulit sekali. Sulit, sesulit kita mencari orang Jawa kayu apa itu batu yang mengapung. Sesulit mencari telapak kuntul yang terbang, artinya kuntul yang punya telapak tidak mungkin. Seperti gimbalnya kucing atau macan, sulit mencari guru itu. Maka Mbak Ye mengajak bacaan sholawat. Di samping itu diajak untuk wasilah pada Al-Ghaus, yang tadi disebutkan Al-Ghaus itu Sultanul Aulia, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi fil ardi salasu mi'atin. Sungguhnya di bumi ini ada 300 walinya Allah SWT. Kolbu ala kolbi Adam. Hatinya wali yang 300 seperti hati Nabi Adam. Wa arba'una kolbalahu arba'una walahu ala kolbil Musa. Yang kedua 40 adalah seperti hati Nabi Musa. Dan yang ketiga ada 7 walinya Allah yang hatinya seperti malaikat Jibril. Dan 7 dulu malaikat Jibril, kemudian Musa, kemudian 4 seperti Mikail, dan 1 seperti Israfil. Para ahli hadis menafsirkan 1 ini Al-Ghaus atau Sultan Aulia. Kemudian yang 4 ini yang menafsirkan ya Al-Autad, yang 7 Al-Abdal, dan salah satu Autad ini menjadi Ra'isul Abdal. Dan setelah Autad yang 4 ada 7 Al-Abdal, kemudian 40 Al-Mujaba, selanjutnya An-Nuqaba. Ini hanya pendapat karena hadis tidak merinci nama-nama, hanya menyebutkan jumlah dan kondisi hatinya. Para hadirin yang kami hormati, para wali-walinya Allah inilah apabila mati, yang 1 Allah akan mengangkat dari 4, salah satu 4, dan salah satu 4 kalau kosong mengangkat lagi dari 1 yang 7.
Dan dari yang 7 itu mati, maka Allah akan mengangkat, diambilkan dari yang 40. Dan jika salah satu 40 itu mati, Allah akan mengangkat, diambilkan dari yang 300. Dan jika salah satu yang 300 mati, Allah akan mengangkat dari orang umum yang digendaki Allah, hingga dikelompokkan menjadi wali yang jumlahnya 300 ini. Para hadirin hadirat yang kami hormati, mari, para wali-wali ini kekasihnya Allah. Kita adalah orang biasa, kami diperbolehkan ikut di belakang para aulianya Allah, ikut sowan di hadapan Allah SWT untuk mencapai iman musyahadah pada Allah. Al-Ghaus itu diberi hati yang yatufullaha daiman, hatinya senantiasa tawaf setiap saat, dimanapun dan kapan berada, hatinya tawaf. Dan sirruhu yasri fil alam kama yasrihu fil jasad au ma fil sajar. Bahasa sirrinya Al-Ghaus itu memancar ke seluruh jagat raya, seperti ruh dalam tubuh atau air dalam tumbuh-tumbuhan, atau seperti padangnya matahari menyeluruh di seluruh jagat raya. Seluruh akan terpenuhi dengan sirrinya Al-Ghaus, karena sirri Al-Ghaus adalah sirri nubuwah, sirrinya kenabian yang dipancarkan di hati Al-Ghaus. Dan dari hati Al-Ghaus itu memancar hati Ghausiyah yang nazrah ke seluruh jagat raya dan kepada orang yang berusaha untuk mendekat dengan cara-cara yang tepat untuk wusul kepada Allah. Karena nanti disebutkan insyaallah qalbul arif hadratullah, faman taqarraba ilahi bil qurbil mulaim futihat lahu abwabul hadrah. Bahwa hatinya seorang arif biasa saja, ini hadratah Allah. Barang siapa mengandalkan pendekatan kepada arif dengan maksud dan tujuan usul pada Allah dengan cara pendekatan yang tepat, kalau dia berguru seperti murid kepada gurunya, kalau dia seorang yang sesat bertanya kepada orang yang menunjukkan, kalau dia lemah ya dengan cara-cara orang lemah tanya orang kuat, maka isasana bil mulaim sesuai dengan posisinya masing-masing, maka futihat, dibukalah pintu-pintu hadroh hingga dia wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali biasa, al-arif, hatinya seorang wali. Kadang-kadang ini belum mencapai ya, yang tingkatan 7, 40, bahkan 1 Al-Ghaus. Apalagi kalau ini Al-Ghaus, Allah akan membuka hatinya dengan sungguh-sungguh. Seorang yang oleh Allah diberi fadl, jiwanya memancar di seluruh jagat raya bahkan makhluk, seperti matahari dan bulan. Maka dimanapun Anda selama siang Anda bisa melihat matahari, dimanapun Anda berada kalau malam Anda bisa melihat bulan. Maka orang Al-Ghaus ini dimanapun juga, jika mata hati kita tidak buta, maka dia terus bisa melihat karena dia memancar di seluruh jagat raya. Ini Al-Ghaus, para hadirat yang kami hormati. Dan ini biasanya tidak disyaratkan seorang ulama besar. Ada orang biasa, kadang-kadang hanya lahiriahnya hanya seorang tukang pandai seperti Al-Atas, sehingga ulama tidak mau menerima martabat kewaliannya, sebagaimana yang dialami Imam Sadali sendiri. Beliau adalah orang yang ingin ketemu Al-Ghaus. Dia masuk dalam satu thariqah, terus meningkat. Dia merantau ke Mesir, ke Mekah, sampai di Irak, Parsi, ingin mencari siapa Al-Ghaus itu. Dan kemudian dia ketika sudah lelah, di bawah dekat keputusasaan itulah, maka ada petunjuk Allah, sesungguhnya orang yang kau cari itu ada di dekat rumahmu sendiri, yang setiap hari kamu bisa ketemu, bahkan kau memusuhinya. Orang yang kau benci itulah sesungguhnya Al-Ghaus.
Maka akhirnya Imam Syafi'i nangis dan ingin ketemunya. Anak-anakku yang saya cintai, betapa tingginya, dan marilah kita, orang seperti Imam Ghazali, Syekh Abdullah, mencari Al-Ghaus sangat sulit sekali. Bahkan tidak jarang para wali-walinya Allah sampai mati tidak ketemu Sultan Aulia. Dia memang masyhur seorang wali, dia punya martabat kewalian tinggi, bahkan mencapai al-iman. Jadi ini dia sampai mati tidak ketemu siapa Al-Ghaus. Padahal dia setiap saat mendapat nazroh daripada orang itu. Tapi dia tidak pernah tahu siapa yang beri nazroh. Itulah kalau Allah telah merahasiakan walinya Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat tutupnya Allah. Karena Allah kalau menutup dengan satirnya diri. Bisitrikal ladzi satarta bi'ala dzatika. Allah akan menutup dengan tutup yang menutupi zatnya Allah. Hingga orang tidak mampu melihat. Lek wong Jawa ada satir Jala Sutra, ini lebih daripada itu. Kalau Jala Sutra masih maujud, ini satir tidak maujud satir. Bahkan orang melihat tidak tertutup, tapi tidak terlihat. Maka tutup yang paling halus, tutupnya Allah atas zatnya sendiri. Barang siapa yang telah ditutupi oleh Allah dengan satirnya Allah, tidak ada yang bisa menjamah, tidak ada fala ainun tarok, fala yadun tasu ilaik. Tidak ada orang yang mampu jamah, tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu menjamah, tidak ada akal pikiran yang mau menjamah, tidak ada mata yang mampu melihat, dan tidak ada tangan yang menjamah. Itulah tutupnya Allah yang untuk menutupi zatnya Allah sendiri. Maka apabila walinya Allah telah ditutupi, tidak ada orang satupun yang melihat. Tapi jika Allah telah menghendaki seorang walinya Allah, maka Allah akan mengumumkan dengan lisanul malakut. Lisan-lisan malaikat akan berkata hawatif-hawatif yang didengarkan pada orang-orang yang al-riyadah yang dikehendaki. Bilisanil malakuti, dengan lisan-lisan malaikat itulah Allah mengumumkan kepada makhluk semua bahwa huwa adalah kekasih saya. Para hadirin yang kau hormati, kalau sudah demikian, tidak ada orang yang bisa menutupi bahwa ini adalah kekasihnya Allah SWT. Semua makhluk akan berkata, ini kekasihnya Allah. Semua akan berkata. Terutama bagi orang-orang yang dikasaf ainul basirahnya. Mata hati yang terbuka, maka cakrawala kerohanian terbuka, maka satir-satir kewalian akan terbuka. Para hadirin yang kau hormati, itu sulitnya orang ingin ketemu Al-Ghaus. Alhamdulillah anak-anakku, kau dikenalkan Mbah Yai Qaddallahu sirrah dengan tidak bersulit-sulit. Bahkan kau diajak untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan, perjuangan beliau untuk umat dan masyarakat. Ketahuilah anakku wahai hadirat, ini satu nikmat yang luar biasa para hadirat. Kalau ini tidak kita syukuri, akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diseksa dengan itu semuanya. Bahkan kita nanti tahu-tahu akan diambil Israel dan mati sul khotimah. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau masih di dunia, masih tobat. Seperti saya Ibnu Athaillah Asyakandari. Dia mendapat hawatif bilisanul malakuti. Dengan lisan-lisan malaikat, hingga dia melihat dengan hati itu bahwa Abil Abbas Amr al-Sultan al-Ya'fiz zamani, maka tobat dan berguru. Tapi jika kita ini sampai mati tidak tahu, alangkah pada anak-anakku. Kamu sudah diberi hidayah, kamu diberi cara bagaimana untuk bertemu beliau. Tapi kalau tidak disyukuri perjuangan ini, kamu akan diambil hidayah dari hatimu anak-anakku. Mungkin kau masih paham tentang lillah dan billah. Kau masih hafal dengan salat dia, tapi hatimu tidak ada lillah dan billah. Hanya ilmu belaka. Man istada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad illa bu'dan. Walaupun kamu telah memiliki ilmu makrifat kepada Allah, ilmu musyahadah kepada Allah,
yang tidak disertai hidayah Allah, maka kamu tidak akan dekat kepada Allah, tapi illa butan, hanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kau tidak tahu bahwa dirimu telah jauh dari Allah. Kau merasa telah alim billah, melebihi yang lain. Kalau perlu kamu mengajar pada teman-temanmu, menerangkan tentang lillah dan billah, menerangkan tentang Allah, tapi sebenarnya kamu tidak kenal Allah, hanya kenal ilmu billah, bukan billah itu sendiri. Anak-anakku, mari pada malam ini kita koreksi dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita seperti anak ayam bertengger di lumbung mati kelaparan. Ini peribahasa Indonesia, ayam bertengger di lumbung tapi mati kelaparan. Kita berada di kalangan perjuangan Muhammadiyah, tapi kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku. Maka aku bagi orang buta yang meraba-raba, mudah sekali jeromer karena iblis, terutama sakaratul maut para hadirat. Anak-anakku, mari, apakah kita sudah punya lillah dan billah? Kalau sudah, anak-anakku, bagaimana ibumu, bagaimana ayahmu, bagaimana saudaramu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ini perintah Allah. Sudahkah ayah kita, ibu kita, saudara kita selamatkan dari api neraka karena dosa syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, kita akan bareng dengan mereka masuk neraka bersama-sama mereka. Karena mereka akan menuntut kita. Ya Allah, ini remaja Wahidiyah yang telah memproklamirkan diri, telah menyatakan sebagai pejuang-pejuang kesadaran kepada Allah. Dia pandai sekali kalau menyampaikan tentang ajaran-ajaran ketuhanan. Dia pandai sekali menerangkan tentang bab ma'rifat makom-makomnya dengan furuk-furuknya. Tapi dia sebenarnya jauh dari Allah. Bahkan dia tidak pernah mengajak aku, ya Allah, orang ini yang harus menjadi gantiku di api neraka ini, ya Allah. Kita dibrolgol, diseret untuk menggantikan mereka masuk api neraka. Satu peristiwa itu nanti akan terjadi kalau kita tidak waspada hari ini. Anak kita, mari kita selamatkan. Jangan hanya dididik tentang ekonomi, sekolah tinggi, hidupnya mapan, kaya, tapi dia tidak kenal pada Allah Ta'ala. Yang sekarang kita tampak anak kita cantik-cantik, tampan-tampan, besok mukanya hitam kelam, terbakar api neraka. Karena dia hanya pandai menyampaikan, tapi tidak tahu, tidak mengenal Allah sendiri. Laisa fi jannatin na'imil a'la illa min na'imil ahlil mahabbah wal ma'rifah. Walaysa fin nari jahannama asyaddu minal azab min azabi manidda'a alil mahabbah wal ma'rifah walam yatahaqqaq. Tiada suatu surga yang sangat indah, sangat mewah, kecuali surganya orang-orang yang ahli berjuang dan ahli merasakan mahabbah, ahli mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Ini humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Dia dikumpulkan orang-orang ahli muqarrabun di yaumul qiyamah. Tapi sebaliknya, tidak ada suatu neraka jahanam yang paling pedih siksanya kecuali siksanya orang-orang yang mengaku-ngaku ahli mahabbah wal ma'rifah dan tidak ada buktinya sama sekali, anak-anak. Baik pengakuan ini bilisan atau bilhal. Kita menerangkan lillah billah dengan bangga. Kita membicarakan tentang ilmu ma'rifat dengan bangga. Ini sama dengan kita mengaku ahli ma'rifah wal mahabbah. Tapi kenyataan hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang semacam inilah yang penghuni neraka yang paling pedih di antara siksanya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang kami hormati, jangan-jangan perjuangan kita menyampaikan merupakan suatu bentuk pengakuan kita ahli mahabbah wal ma'rifah. Yang sesungguhnya hati kita hanya pandai menyintai nafsu kita sendiri, anak-anakku.
Para hadirat, kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Semuanya akan diseret oleh Israel ke neraka jahanam, anak-anakku. Manusia, makhluk semua menuntut kita. Ini orang Wahidiyah yang mengaku-ngaku berjuang, tapi tidak ada buktinya. Mari hadirat yang kami hormati. Ini pengawal Wahidiyah yang mengaku ahli ma'rifah, tapi tidak pernah ada ibadahnya. Berarti palsu ibadahnya. Karena al-amal atharul iman. Amal itu adalah asarnya iman. Tidak ada amal tanpa iman dan tidak ada iman tanpa amal. Barang siapa telah merasakan keimanan kepada Allah, alaki iman musyahadah, pasti akan membawakan satu amal ibadah, terutama yang wajib-wajib dan yang sunat-sunat akan dijalankan. Kalau dia seorang wali kemudian kok tidak ibadah murad marid, ya walinya perlu diragukan lagi. Karena banyak orang yang mengaku-ngaku jadi wali, tapi kenyataan dia tidak ada sama sekali kenyataannya, bahkan ahli maksiat. Para hadirat yang kami hormati, mari kita hati-hati, jangan-jangan nafsu kita pamer bahwa kita adalah wali dengan mengaku dapat hawatif, mengaku dapat warid minallah, baik itu warid soal iman, warid soal amal, warid macam-macam, banyaknya warid. Karena itu monggo para hadirat, kita waspada anak-anakku, kita syukur kepada Allah apa yang telah diberikan Allah. Satu berkas iman di hati jangan sampai lenyap dari hati kita. Kalau kita syukuri, insya Allah akan ditingkatkan iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan dikumpulkan pada muqarrabun fi yaumil akhirah. Anak-anakku, mari, masyarakat masih banyak yang membutuhkan perjuangan kita. Saudara-saudara kita banyak yang belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sampaikan. Dan mari bangsa Indonesia banyak cobaan-cobaan ini, mari kita doakan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Ditolong dari segala kesulitannya hingga bisa mencapai masyarakat adil makmur yang diridhai Allah. Yang kedua, mari, sudah sering saya katakan selama 2 hari ini, kita sebagai sesama Islam, mari kita ikut prihatin saudara kita yang di Palestina ini dicoba oleh Allah dengan adanya serangan dari Israel ini. Mari kita berdoa mudah-mudahan orang-orang Palestina ini diberi taufik hidayah oleh Allah SWT. Kalau yang mati diberi husnul khatimah, yang hidup diberi taufik hidayah, diberi kekuatan untuk berjuang hingga kemerdekaan bangsanya. Dan bagi orang Yahudi mudah-mudahan diberi hidayah hingga dia sadar atas kesalahannya dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin hadirat yang kehormati, barang siapa dia melihat saudaranya ini menderita, dia yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.